Hmm. 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 Dia tapi kan itu king peksa oh kakak
Ini aku membuka aplikasi Space Day. Terus ini aku ibu aplikasi. Halo, Tiga. Namanya siapa? Jangan sama LC belum deh. Jangan ya deh ya. LC masih dicintain. Berapa ya? Mas. Coba cek di postingan kalian sebelum posting. Ada tak pilihan untuk cara menambah follower? Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Yang lainnya pada kemana nih? Belum pada masuk ya? Nah, ini yang lainnya belum pada masuk ya? Belum.
Kita 5 menit lagi mulai aja ya Kak ya.
Ini baru masuk 2 orang ya, Kak, ya? Gimana Kak Andre sama Kak Sawiti?
Kak Andrian masih ada? Kak Andrian, coba teman-temannya di WA lagi, Kak. Pada nonton Wali, Kak, di alun-alun. Oh, alun-alun mana? Rangkas Bitung? Alun Rangkas. Oh. Terus gimana nih? Tuh, udah tutup aja kalah. Beli sekarang ada Wali. Oh. Kayaknya nih Bu, bener Bu, kayaknya pada nonton ini nih, nonton Iya, nonton Wali. Rame di Rangkas. Padahal mah off kamera juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Soalnya ini untuk persiapan aksi nyata ini, yang mode ini. Gimana kalau kita jalan aja nggak apa-apa Kak? 2 orang juga nggak apa-apa kan ya? Kak Andrian sama Kak Sawiti nggak apa-apa kan 2 peserta juga? Ya, boleh aja, gimana kakak aja itu mah. Nggak apa-apa ya, daripada kita mengundur-undur waktu gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Meskipun hari ini baru ada 2 peserta ya, mungkin yang lainnya belum masuk atau belum bergabung dengan kita semuanya. Tadi mungkin yang dikatakan oleh Kak Sawiti mungkin ada acara ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja untuk CIMED pertemuan ke-13, yaitu persiapan aksi nyata. Di sini aksi nyata yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini durasinya yaitu 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit. Oke ya, sebelum kegiatan pada hari ini dimulai, alangkah kita
baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan oleh Kak Andrean kita pimpin doanya. Silakan Kak Andrean. Ya, untuk kelancaran meet kita malam ini, makanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke ya, sebelumnya saya akan bacakan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kali ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Dan yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata. Nah, di sini agendanya 90 menit yang terdiri dari refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, yaitu terdiri dari pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian dan lini masa. Kemudian selanjutnya dialog atau diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Apakah ada keterkaitan antara materi paket modul 1 dan modul 2? Silakan Kak Andrean, apakah masih ingat nggak untuk modul 1 ini tentang apa dan modul 2 ini tentang apa? Untuk di paket modul 1 ini ada hubungannya juga, ada keterkaitannya antara modul 1 dan modul 2. Kalau modul 1 ini pembahasan tentang lebih mengarah ke manajemen kita sebagai guru PJOK. Kemudian terutama dari pedagoginya ya, ini tentang refleksi, kemudian prinsip pembelajaran pada yang berpusat pada peserta didik, kemudian kita memahami juga tentang inklusi, tentang siswa disabilitas, kemudian dengan tentang gender juga. Terus di modul 2 ini adalah tentang profesionalismenya, pembelajaran PJOK-nya. Di sini juga kita sebagai PJOK juga harus bisa menyusun tentang program-program latihan ya, program latihan yang sederhana. Kemudian kita juga kan sebagai guru PJOK juga kan tidak tugas pokok kita itu kan bukan hanya mengajar ya, bukan hanya mengajar di pembelajaran kepada peserta didik, terlebih kita juga kan membina dan melatih juga gitu, tak lepas juga dari tupoksi kita sebagai guru. Jadi itu kan. Oke ya, jadi antara modul 1 dan modul 2 memang ada keterkaitan ya, tadi apa yang telah dijelaskan oleh Kak Andrean.
Misalkan di modul 1 yaitu tentang manajemen sebagai guru PJOK ya. Tentunya kita mengajar harus berpusat kepada peserta didik. Kemudian di modul 2-nya yaitu tentang profesi kita sebagai guru PJOK, bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai guru ya kayak seperti itu. Ya, Jadi intinya keprofesionalan sebagai guru PJOK di modul 2 ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, di sini ada pertanyaan, kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan nanti kakak-kakak boleh menuliskan jawabannya di kolom chat ya, dari 2 pertanyaan di atas. Yang pertama adalah sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan yang kedua adalah apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak boleh menuliskan jawabannya dari 2 pertanyaan yang ada di layar tersebut. Silakan Kak, boleh ditulis jawabannya di kolom chat.
tentang pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan Kak Asep yang baru bergabung dengan Kak Juheri, boleh menuliskan jawabannya di kolom chat tentang pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke ya, di sini Kak Andrean sudah menuliskan jawabannya, yaitu pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu metode pengajaran, pengelolaan kelas, kemudian keterlibatan siswa, asesmen dan umpan balik, dan pendidikan karakter. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian Kak Andrean menjawab, keterampilan mengajar PJOK mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan fokus pada kebutuhan siswa, kemudian partisipasi aktif, kemudian pendekatan individual dan pendekatan holistik, serta refleksi dan evaluasi diri. Nah, itu jawaban yang diberikan atau yang ditulis oleh Kak Andrean di kolom chat. Jadi pemahaman kita terkait keterampilan mengajar PJOK ini ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ya.
Yang pertama adalah pengetahuan kurikulum. Jadi kita sebagai guru PJOK harus memahami kurikulum terlebih dahulu dan tujuan apa yang akan kita capai. Kemudian yang kedua adalah metode mengajar. Kita menggunakan berbagai metode pengajaran dalam PJOK. Seperti misalkan pembelajaran aktif, misalkan kemudian kolaboratif atau bekerja sama, atau misalkan dengan penggunaan teknologi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah strategi penilaian. Kita sebagai guru PJOK tentunya harus memiliki strategi penilaian. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menilai kemajuan dan keterampilan siswa dalam aktivitas olahraga. Kemudian yang keempat adalah adaptasi dan diferensiasi. Jadi kita sebagai guru PJOK harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda atau berbagai karakter. Kemudian yang kelima adalah motivasi dan keterlibatan. Bagaimana kita sebagai seorang guru PJOK dapat memotivasi peserta didik atau siswa agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Jadi kita intinya memotivasi peserta didik supaya semuanya ikut gerak atau berolahraga seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah keselamatan dan kesehatan. Tentunya kita sebagai guru PJOK harus mengintegrasikan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas yang diajarkan. Jadi kita pada waktu pengajaran PJOK ini, kita juga harus bisa menjaga keselamatan atau keamanan dari peserta didik atau siswa tersebut. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Artinya, kalau kita sudah memahami terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tentunya kita sudah melaksanakan pengajaran yang berpusat pada peserta didik atau misalkan kebutuhan siswa atau peserta didik, seperti itu. Kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan Kak Asep bisa menjawab nggak untuk pertanyaan ini? Kak Asep ada?
Atau Kak Sawiti, masih ada Kak Sawiti? Atau boleh yang lainnya juga menjawab pertanyaan ini, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan Kak Andrean. Strategi pemahaman saya tentang strategi mengajar itu dapat menciptakan pengalaman belajar PJOK yang lebih menarik, kemudian berpusat pada peserta didik, serta memanfaatkan kesederhanaan alat-alat, ya, alat peraga, sehingga guru PJOK itu lebih kreatif lagi. Itu kan. Oke, jadi Kak Andrean ini dalam memahami strategi mengajar ini, itu bagaimana Kak Andrean misalkan melaksanakan pembelajaran ya lebih menarik lagi, kemudian memanfaatkan sarana dan prasarana ya Kak ya. Misalkan kalau misalkan sarananya terbatas, itu bisa dengan cara dimodifikasi seperti itu. Seperti itu kan Kak? Jadi meskipun kita terbatas dengan sarana, tapi tetap pembelajaran berlangsung ya. Jangan sampai kita Ya, betul. Ada materi tentang sepak bola, misalkan bolanya tidak ada, jadi kita tidak dilaksanakan untuk praktek sepak bola tersebut. Tapi kita sebagai guru PJOK harus bisa memanfaatkan keterbatasan misalkan sarana yang ada di sekolah kita, misalkan kita dengan membuat bola yang dimodifikasi seperti itu. Yang intinya supaya pembelajaran itu tetap berlangsung. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, apakah kakak-kakak terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentunya sudah ya Kak ya. Tadi mungkin kata Kak Andrian juga, tadi harus berpusat kepada peserta didik. Jadi intinya kita tidak lagi sebagai center teacher, artinya berpusat kepada guru, tapi harus berpusat kepada peserta didik atau center student, seperti itu. Jadi di sini untuk pemahaman terkait dengan strategi mengajar, di sini ada beberapa aspek ya yang harus kita pahami. Di sini yang pertama adalah definisi dan tujuan. Jadi kita sebagai guru harus memahami tentang strategi mengajar dan tujuan utama dari proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi intinya kita harus memiliki strategi mengajar. Jangan sampai kita mengajar itu tidak memiliki strategi. Ya, strateginya mungkin bermacam-macam. Tadi kita bisa menggunakan dengan modifikasi seperti itu, atau misalkan dengan cara berkolaborasi antar peserta didik seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya, kita harus menjelaskan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari itu. Supaya apa? Supaya peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan dari tujuan yang dijelaskan oleh guru tersebut, seperti itu. Kemudian jenis-jenis strategi.
Mungkin kakak-kakak juga ya sudah tahu ya jenis-jenis strategi mengajar ini karena banyak macamnya ya. Ada misalkan pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian pembelajaran kooperatif, atau pendekatan diferensiasi. Jadi silakan kakak-kakak boleh memilih satu atau dua strategi mengajar yang memang sesuai dengan karakter peserta didik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metode pengajaran. Nah, misalkan kakak-kakak ini pada waktu mengajar menggunakan metode seperti apa? Apakah misalkan dengan menggunakan metode ceramah, atau misalkan dengan menggunakan metode diskusi, atau misalkan dengan penggunaan teknologi, misalkan dengan memutar video terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai metode pengajaran seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penilaian dan evaluasi. Di sini kita dituntut ya sebagai guru untuk memahami pentingnya penilaian dalam mengukur efektivitas strategi yang diterapkan. Jadi penting penilaian dan evaluasi ini. Karena kita setelah melaksanakan pembelajaran atau praktek di lapangan, perlu adanya penilaian dan evaluasi. Nah, sejauh mana peserta didik ini dapat memahami materi atau misalkan keterampilan yang telah kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi dan fleksibilitas. Nah, di sini kita sebagai guru atau pendidik harus menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak boleh menyamakan strategi mengajar ini. Mungkin antara peserta didik A dengan peserta didik B ini gaya mengajarnya mungkin berbeda ya. Makanya kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan strategi mengajar dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi yang kedua tentang strategi mengajar, kemudian yang ketiga adalah tentang model pendidikan gerak. Silakan Kak Asep ada Kak Asep? Ibu Sawiti ada? Silakan kakak-kakak gimana nih untuk pertanyaan yang ketiga, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Silakan. Ya Kak, izin menjawab. Boleh Kak, silakan. Jadi pemahaman saya tentang pendidikan model gerak ini dalam pembelajaran PJOK itu mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik dan fisik siswa. Jadi
kebanyakan untuk model pendidikan gerak ini ada beberapa model ya. Yang pertama itu ada model pembelajaran terpadu, kemudian model kontekstual, model pembelajaran berbasis permainan, berbasis proyek, kemudian ada model pembelajaran aktif, model pembelajaran diferensiasi, dan model pembelajaran holistik. Jadi itu Kak. Jadi menurut Kak Andrean, untuk pemahaman yang terkait dengan model pendidikan gerak ini, intinya untuk merancang perkembangan motorik peserta didik ya Kak ya. Misalkan dengan model pembelajaran tadi yang telah disebutkan, misalkan terpadu, kemudian pembelajaran berbasis proyek dan sebagainya ya Kak ya. Itu. Ya. Oke, silakan Kak Eko yang baru bergabung. Eko Ya, hadir. izin Kak, maaf, baru masuk begitu apa ini nih kurang enak badan jadi baru Oke. bisa gabung, maaf. Gak apa-apa Kak. Oke, menurut Kak Eko di sini pemahaman Kak Eko terkait dengan model pendidikan gerak ini seperti apa Kak? Model pendidikan gerak. Sejauh apa terkait model pendidikan gerak apa ya? Bongbong. Oke, Kak Eko lagi sakit ya? Apa ya kalau menurut saya pendekatan apa ya pendekatan pelajaran itu yang menekankan pada penguasaan apa ya, konsep konsep-konsep gerak yang diajak seperti apa ya mengeksplor siswa mungkin ya, terus apa ya menganalisis gerakan ataupun juga menerapkan konsep-konsep gerak yang lainnya. Apa ya? Oke, menurut Kak Eko, pemahaman Kak Eko terkait model pendidikan gerak ini yaitu penguasaan konsep-konsep gerak. Misalkan dengan cara menganalisis gerak-gerak ya yang dilakukan oleh peserta didik seperti itu Kak ya. Betul. Oke, terima kasih kepada Kak Eko dan Kak yang telah menjawab atau memberikan penjelasan tentang model pendidikan gerak. Jadi intinya pemahaman kita tentang model pendidikan gerak ini tentunya mencakup beberapa aspek ya Kak ya. Yang pertama adalah tentunya konsep dasar, yang artinya apa? Memahami bahwa pendidikan gerak ini bukan hanya meliputi aspek fisik, tapi juga aspek mental dan sosial. Jadi kita dalam pembelajaran PJOK ini kita tidak dituntut untuk pembelajaran motorik saja Kak. Misalkan, tapi kita bagaimana untuk pengembangan mental dan sosialnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode pengajaran. Metode pengajaran yang kita laksanakan dalam praktek, ya tentunya kita bisa berbagai macam, misalkan dalam bentuk permainan, kemudian latihan, atau aktivitas-aktivitas kreatif yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan dari model pendidikan gerak ini? Tujuannya adalah pengembangan keterampilan motorik, kemudian keseimbangan, kemudian koordinasi, kemudian apalagi yaitu pemanfaatan akan kesehatan dan kebugaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita tentunya sebagai guru harus dapat menilai kemajuan siswa atau peserta didik, baik itu dari keterampilan geraknya,
atau misalkan dari segi kognitifnya. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui perkembangan peserta didik ini, apakah sudah mengalami kemajuan dalam keterampilan geraknya atau masih belum, seperti itu. Kalau misalkan belum, kita adakan misalkan latihan lagi, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, tadi model pendidikan gerak, sekarang model pendidikan kebugaran. Bagaimana kakak-kakak semuanya sebagai guru PJOK memahami tentang model pendidikan kebugaran tersebut? Silakan kakak-kakak yang mau menjelaskan tentang pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran. Silakan Kak Asep atau Kak Sawiti, bisa nggak menjelaskan tentang pemahaman Kak Asep atau Kak Sawiti terkait model pendidikan kebugaran seperti apa? Baik, saya akan coba ya, Kak. Silakan Kak. Pendidikan kebugaran itu merupakan bagian integral dari pengembangan siswa yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Bagian integral dari
pengembangan siswa yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Oke, menurut Kak Sawiti bahwa yang terkait dengan model pendidikan kebugaran ini adalah bagian integral dari pengembangan siswa ya untuk menjalani hidup yang sehat ya Kak ya, seperti itu ya Kak ya. Iya, Oke, sehat dan silakan aktif. yang lainnya boleh memberikan penjelasan mungkin berbeda dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Sawiti tentang model pendidikan kebugaran. Kita di sini sharing aja ya Kak ya. Jadi kita kalau bisa dari berbagai pendapat. Jadi bukan hanya satu pendapat, kalau bisa semuanya aktif ikut memberikan pendapatnya masing-masing seperti itu. Silakan yang lainnya kakak-kakak, apakah berbeda pendapat dari apa yang tadi dikatakan oleh Kak Sawiti atau sama seperti itu? Kak Andrean, gimana Kak Andrean? Menurut Kak Andrean bahwa model pendidikan kebugaran itu seperti apa? Sama sih Kak. Jadi sama dengan Ibu Sawiti ya. Jadi pemahaman terkait tentang model pendidikan kebugaran ini, kita memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan kebugaran fisik dari peserta didik tersebut dengan cara ya kita memberikan bentuk-bentuk program latihan yang dapat meningkatkan kebugaran. Jadi itu Kak. Jadi intinya pendapat Kak Andrean sama ya dengan pendapat Kak Sawiti untuk meningkatkan kebugaran atau gaya hidup sehat bagi peserta didik seperti itu. Jadi betul ya tadi yang dikatakan oleh Kak Andrean dan Kak Sawiti bahwa model pendidikan kebugaran ini mencakup berbagai pendekatan dan strategi untuk mengajarkan pentingnya kebugaran fisik, kemudian kesehatan, dan gaya hidup aktif seperti itu. Di sini poin-poinnya yang meliputi baik itu pendekatan holistik, artinya apa? Pendekatan holistik di sini artinya memperhatikan aspek fisik, kemudian mental, sosial, dan kebugaran. Atau misalkan kurikulum yang beragam. Di sini artinya mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan. Misalkan dari kebugaran ini tentang latihan kekuatan atau misalkan latihan kecepatan seperti apa. Kemudian pendidikan kesehatan, karena di kebugaran ini kita tidak lepas dari pendidikan kesehatan. Misalkan menekankan pentingnya pola makan sehat, kemudian kebiasaan hidup yang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengembangan keterampilan. Kalau misalkan kita berbicara tentang keterampilan, otomatis mengajarkan keterampilan motorik dasar. Artinya apa? Untuk meningkatkan kemampuan fisik peserta didik. Dan yang kelima adalah motivasi dan keterlibatan. Tentunya kita berupaya supaya peserta didik atau siswa ini lebih aktif atau terlibat dalam aktivitas fisik atau olahraga seperti itu.
Oke, selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait SEM atau Sport Education Model? Nah, kemarin pada waktu luring ya di SMPN 2 Rangkas Bitung kita telah belajar tentang SEM. Nah, sekarang ada pertanyaan sejauh apa kakak memahami SEM tersebut? Apa sih yang dimaksud dengan SEM ini? Oke, silakan kakak-kakak, apakah masih ingat tentang Sport Education Model ini? Silakan, Kak Andrean. Ya, Kak. Jadi untuk SEM ini itu adalah pendekatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan yang lebih menyeluruh dalam konteks olahraga. Nah, salah satunya itu tadi kita peserta didik itu mampu menyelenggarakan sebuah event pertandingan olahraga yang dimana dalam manajemen pengaturan dari event tersebut, seluruh elemen-elemen itu dilakukan oleh peserta didik. Jadi ada yang selaku sebagai atlet, ada yang sebagai panitia, kemudian dari menyusun pertandingan, itu kan. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean ya. Menurut Kak Andrean, tentang Sport Education Model atau SEM ini adalah pendekatan yang memberikan pengalaman secara menyeluruh. Artinya peserta didik dilibatkan dalam event atau kegiatan, misalkan dalam permainan sepak bola atau pertandingan sepak bola. Jadi semua peserta didik harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Misalkan ada yang menjadi pemainnya, ada yang menjadi wasitnya, ada yang menjadi jurinya, atau dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada peserta didik atau siswa yang tidak mempunyai peran dalam pertandingan tersebut. Oke ya, jadi intinya Sport Education Model ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam konteks olahraga, Kak. Betul ya, tadi yang pertama ada peran dalam suatu tim. Misalkan ada pelatih, kemudian ada pemain, kemudian ada wasit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini ada musim olahraga. Musim olahraga ini tentunya kita harus mencakup pelatihan, kemudian kompetisi dan evaluasi. Ya, jadi kita ini harus memiliki program, misalkan kira-kira kita kompetisinya bulan apa. Nah, makanya kita harus melaksanakan latihannya di bulan apa, seperti itu. Karena kita tidak mungkin kita ingin juara tapi kita jarang latihan, seperti itu. Jadi harus ada musim olahraga. Kemudian fokus pada partisipasi. Nah, tentunya harus ada keterlibatan semua peserta didik dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengembangan keterampilan. Nah, jadi dalam SEM ini tidak hanya fokus pada keterampilan fisik juga, tapi bagaimana peserta didik dilatih untuk mengembangkan aspek sosialnya, kemudian emosionalnya, dan tentunya berpartisipasi dalam olahraga.
Dan yang terakhir adalah evaluasi berbasis proses. Nah, bagaimana evaluasi ini dilakukan berdasarkan kemajuan individu dan tentunya ada kontribusinya terhadap tim, tetapi bukan hanya pada hasil akhirnya, tapi ada prosesnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Nah, asesmen otentik ini waktu kemarin ya kita sudah bahas. Apa sih asesmen otentik ini? Ini kalau Rizky ya sama ini akun siapa ya Kak ya? Maaf Kak, ini kalau Rizky ya sama ini akunnya siapa ya Kak? Kalau bisa kakak-kakak ya nanti kalau misalkan masuk ke Gmeet atau Zoom usahakan menggunakan akun pribadi ya. Supaya nanti kita kelihatan untuk daftar hadirnya. Misalkan ke Andrean di sana kan ada daftar hadirnya langsung dalam bentuk Excel seperti itu. Kalau Rizkia sama kan saya bingung ya misalkan sebagai fasilitator. Karena Rizkia sama ini kan tidak ada peserta di kelas 1 ini seperti itu. Mohon maaf Pak Nunuy, Gimana kalau bisa Kak? gabung. Oke silakan Kak. Baru pulang saja ini pakai akun HP anak, soalnya HP gayanya lowbat. Iya. Makanya tadi saya tanya ini akun siapa gitu. Begitu. Edit lah ngaranna le. Edit lah. Iya, diedit Edit aja lah Kak. ngaranna. Iya kan belajar ya. Belajar ngedit, mana ngedit aja. Nah, atau edit pakai Photoshop. Oke. Itunya aja Kak, diklik aja yang itunya tuh yang Klik bae dina titik. non titik tiluna aya Titik didinya tiganya. aya non. Jadi telo, oke. Nah itu Setelan. nah karena setelan ta. Aya ganti ubah nama. Nah, itu Udre, wah ayakeun. wah, Ayakeun. lagi warna kulit. Nah, warna kulit berarti ente warna kulitnya sawo buruk. Kita jelas dia lain. Ada pulang tadi ya tadi Drew di Dian. Tiker berang kurang diajakan. Aing. Can aya ieu bari tahlil tadi ikut. Mangga lanjut ya Nunuy. Ya Kak Siap. Kak Gali jawab tentang asesmen otentik Kak Gali. Nah, Kak Gali nih, masih ingat nggak Kak Gali? Yang kemarin tentang asesmen otentik. Nah, sejauh mana nih Kayaknya- pemahaman Kak Gali tentang asesmen otentik ini Kak Gali? Yang mana Kak? Waduh, baru belum nyimak nih. Kemarin masuk Gmeet nggak Kak? Waktu kemarin? Kemarin kan udah bilang ikut pengajian, maksudnya Zoom tapi nggak ikut itu. Yang waktu WA itu kan. Iya. Oke, silakan kakak yang lainnya untuk menjelaskan tentang pemahaman terkait dengan asesmen otentik. Baik, saya akan coba ya Kak. Boleh Kak, silakan. Asesmen otentik itu adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran, mencerminkan pembelajaran,
suatu prestasi, motivasi, dan sifat-sifat pada aktivitas yang relevan itu Pak. Kak. Suatu proses yang melibatkan pengukuran Bentuk pengukuran mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sifat-sifat pada aktivitas yang relevan. Oke ya, itu menurut Kak Sawiti terkait dengan asesmen otentik. Jadi suatu proses yang melibatkan pengukuran yang mencerminkan siswa pada prestasi ya Kak ya, seperti itu. Iya, prestasi, motivasi, dan sifat-sifat pada aktivitas yang relevan gitu, Kak. Prestasi, motivasi, dan sifat-sifat yang relevan. Itu menurut Kak Sawiti yang dimaksud dengan asesmen otentik. Oke, silakan yang lainnya Kak Galih atau Kak Andrean boleh mencoba untuk menjelaskan tentang asesmen otentik. Karena asesmen otentik ini baru kemarin ini ya kita membahas tentang asesmen otentik. Ya Kak, jadi untuk asesmen otentik ini itu adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa melalui tugas dengan konteks yang nyata. Jadi kita untuk asesmen otentik ini itu untuk mengukur keterampilan, kemudian pemahaman siswa dan afektif siswa dalam situasi yang lebih berperan seluruhnya itu secara nyata. Nah, contoh misalkan kita menilai dengan cara ada beberapa teknik ya untuk asesmen otentik ini. Yang pertama itu dengan observasi, kemudian yang kedua dengan penilaian antar teman, kemudian yang ketiga dengan observasi penilaian dari guru. Jadi itu Kak. Oh ya, tadi yang dimaksud dengan asesmen otentik ini adalah metode evaluasi atau penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks yang nyata, ya. Biasanya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara lebih holistik, seperti itu. Caranya seperti apa? Dengan observasi tadi misalkan, kemudian dengan penilaian antar teman. Jadi banyak ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan asesmen otentik. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada penjelasan tugas aksi nyata. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian Bapak dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kakak-kakak semuanya membuat aksi nyata. Ya, nanti dari mulai perencanaan sampai kepada refleksi.
tapi mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, bukan berpusat kepada guru, seperti itu. Artinya siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan dengan gurunya. Ya, nanti sebelum kakak-kakak semuanya diupload di PMM, ini aksi nyatanya tentunya akan diverifikasi dulu oleh fasilitator. Kalau misalkan sudah diverifikasi, sudah betul, nanti kakak-kakak boleh menguploadnya di PMM. Tapi kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, usahakan kakak-kakak jangan dulu diupload ke PMM. Seperti itu sebelum ada perbaikan. Seperti itu. Pengantar tugas, keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nanti yang akan diamati dan dinilai oleh fasilitator, yang pertama adalah modul ajarnya atau RPP-nya. Diusahakan memuat rencana asesmen otentik, dan yang kedua adalah tentunya adalah rekaman video, yaitu praktek mengajar kakak-kakak di kelas atau di lapangan. Rekaman tersebut yang pertama harus meliputi pembelajaran awal, kemudian inti, kemudian akhir sampai ke refleksi. Maksimal 30 menit, Kak, tanpa diedit. Kalau bisa selama 30 menit ini tanpa diedit. Jadi kira-kira bisa nggak, Kak? Misalkan dari mulai pembelajaran awal sampai ke refleksi, atau bahkan ada testimoni dari peserta didik. Atau misalkan testimoni dari guru. Boleh nanti di akhirnya ada testimoni seperti itu, Kak. Kemudian dalam gimana, Kak? Maksudnya, Kak, untuk testimoninya ini testimoni gimana nih, Kak? Maksudnya? Kan biasanya ya setelah kita praktek mengajar gitu ya, nanti kan peserta didik diwawancarai, misalkan bagaimana misalkan pembelajaran dengan Pak Andre misalkan, nanti peserta didik menceritakan, atau misalkan dengan rekan guru misalkan, teman Kak Andre, teman rekan sejawat, misalkan Pak Andre ini melakukan pembelajaran gini seperti itu. Jadi ada testimoni di akhirnya, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi harus berarti kalau testimoni ini berarti ada salah satu guru yang misalkan rekan sejawat kita yang menjadi observer kita dong. Boleh. Atau misalkan meskipun tidak observer juga, kan mungkin udah tahulah misalkan pada waktu sehari-harinya Kak Andrean itu mengajarnya seperti apa gitu. Atau misalkan dari peserta didik juga, misalkan pasti lebih tahu lah peserta didik ini tentang bagaimana cara mengajar Kak Andrean ini. Nanti kita testimoni misalkan 1 orang atau 2 orang peserta didik seperti itu. Bisa dipahami, Kak? Oke, bisa. Oke. Kemudian kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, misalkan dengan menggunakan backward sig. Artinya apa? Pembelajaran PJOK harus sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter.
melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Nanti kakak-kakak bisa melihat rubrik penilaiannya Kak ya di LMS supaya poin-poin yang ada di rubrik tersebut kalau bisa dipenuhi oleh kakak-kakak semuanya supaya apa? Supaya nilainya bagus seperti itu. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Memuat rencana asesmen otentik, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS. Jadi ada dua yang akan diupload, Kak. Yang pertama modul ajar atau RPP, yang kedua adalah rekaman videonya. Jadi harus sesuai antara RPP atau modul ajar dengan praktek pembelajaran. Jangan sampai modul ajarnya materinya tentang apa, prakteknya tentang apa. Jadi harus sesuai seperti itu. Aspek penilaian di sini ada beberapa ya aspek penilaian. Yang mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Nah, di sini ada 4 ya yang harus diperhatikan dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujur dan mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Kemudian bersikaplah selektif. Dan yang terakhir adalah lihatlah ke masa depan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yaitu tahapan refleksinya adalah what, so what, dan know what. Kemudian kriterianya di sini sudah dideskripsikan. Kemudian sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Di sini ada lini masa Kak ya, dari mulai penyusunan aksi nyata itu berupa RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kemudian langsung ke mengupload RPP atau modul ajar atau video pembelajaran. Kemudian penilaian karya nyata atau refleksi. Nah, ini nanti dinilai oleh fasilitator. Kemudian refleksi aksi nyata tetap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah, nanti setelah diverifikasi, itu nanti kakak-kakak boleh menguploadnya di PMM. Oke kakak-kakak, apakah kakak-kakak sudah punya untuk RPP atau modul ajarnya Kak? Yang akan nanti dipraktekkan untuk pembuatan aksi nyatanya Kak?
Gimana kakak-kakak semuanya? Apakah sudah paham untuk pembuatan aksi nyatanya, Kak? Gini Kak, Gimana, jadi Kak? untuk aksi nyata ini saya masih belum paham. Jadi nanti tentang kayak pembuatan apa tadi tuh? Itu bentuknya kalau untuk apa tadi? Testimoni ya. Ya, Nah, itu untuk testimoni itu apa bentuknya mau misalkan secara PDF atau misalkan kita real wawancara secara video. kalau untuk testimoni itu video ya, Kak ya? Video. Ya, nanti setelah misalkan pembelajaran, misalkan Kak Andrean materinya tentang kebugaran. Nah, nanti dari mulai persepsi sampai refleksi dilanjut sampai ke testimoni nantinya dari peserta didik seperti itu. Berarti kita upload, berarti itu disatukan video atau misalkan kita pisah videonya? Di Misalkan satu video, video, Kak, di satu video di itu. satu video. Iya, Berarti praktek lebih dari pembelajaran termasuk ke testimoni peserta didik itu nanti satu video itu. berarti lebih dari 30 menit dong. Kalau bisa mah itu sama testimoni itu pas 30 menit, Kak. Kalau bisa. Pas 30 menit. Iya. Kan kalau kebugaran jasmani kan otomatis kan kita misalkan dengan membuat sirkuit training, otomatis kan semua siswa kan bisa dibagi beberapa pos, Kak. Jadi lebih cepat gitu. Kemudian untuk pemanasan juga mungkin kita nggak harus semuanya dari kepala sampai kaki, kita bisa beberapa pemanasan saja seperti itu. Yang penting mencakup dari mulai pendahuluan, inti, dan penutup seperti itu, Kak. Berarti kita murni kalau misalkan gini Kak, kita kan ada kelebihan waktu ya, mungkin ada Ya. sedikit kita edit sedikit atau bagaimana, itu boleh nggak? Kalau di Juknisnya memang itu tanpa edit ya, Kak ya. Tapi yang penting gini aja, Kak, Kak Andrean buat video tapi durasinya 30 menit plus testimoni itu. Jadi 30 menit itu sudah termasuk ke testimoni peserta didik. Seperti itu aja, Kak. Jadi kalau misalkan kelebihan, bolehlah, nggak apa-apa lah misalkan dipotong videonya supaya pas 30 seperti itu. Tapi jangan sampai motongnya itu gimana ya, nggak nyambung gitu. Jadi harus berurutan ya, Kak ya, misalkan untuk motongnya itu berkesinambungan seperti itu. Kan kadang-kadang ada ya yang memotong video itu kadang-kadang nggak nyambung gitu antara frame yang pertama dengan frame yang selanjutnya itu, seperti itu. Jadi gini Kak Andrean mungkin di YouTube juga banyak ya, Kak ya, untuk aksi nyata PKG PJOK. Kak Andrean bisa searching lah di YouTube supaya oh ini seperti ini video untuk aksi nyata itu, supaya tahu seperti itu. Misalkan apakah ada testimoni seperti ini dari peserta didik atau dari rekan guru, seperti itu. Oke, baik Kak. Oke, silakan. Oke, yang lainnya silakan. Masih ada lagi nggak untuk pelaksanaan aksi nyata? Mungkin masih bingung seperti apa? Untuk satu lagi Kak, untuk refleksi. Untuk refleksi tadi kan ya sampai kita dari dari pendahuluan, inti sampai penutup, kemudian refleksi dengan sampai testimoni itu kan harus 30 menit ya. Betul, Kak. Nah, untuk refleksi ini apakah kita dengan refleksi diri atau misalkan kita dengan bagaimana itu, misalkan kita merefleksikan istilahnya dengan refleksi diri lah gitu. Jadi untuk refleksi kan setiap kita selesai pembelajaran kan kita misalkan dikumpulkan dulu ya, Kak ya, misalkan di lapangan. Nah, kita biasa aja, Kak,
kita melakukan refleksi misalkan tentang materi pada hari ini, misalkan gerakannya apakah salah atau seperti itu. Nah, itu bisa kita dengan cara ucapan aja, seperti itu biasa aja merefleksi dalam pembelajaran seperti itu, Kak. Oh, berarti dalam videonya kita bisa edit misalkan dengan tulisan misalkan ini kegiatan pendahuluan misalkan ya. Boleh misalkan ditambahin misalkan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian refleksi, silakan ditambahin, Kak. Atau misalkan nggak ditambahin juga, kan kita juga pasti udah tahu lah ini kegiatan refleksi, misalkan lagi siswa dikumpulkan, kemudian ada guru yang melakukan refleksi. Tapi kalau misalkan pengen lebih jelas lagi, boleh ditulis kata-katanya, misalkan kegiatan refleksi, seperti itu. Ya, baik Kak, terima kasih. Oke, silakan yang lainnya, Kak Galih, sudah paham Kak? Sudah terwakilkan sama Kak Andre, Kak. Oke, kemudian Kak Eko. Ya, lumayan ya kalau aksi nyata yang sampai hanya 30 menit. Betul, Kak. Tanpa edit, yang tadi emang harus benar-benar ini ya, Harus mempersiapkan betul-betul secara dirancang, Kak. matang. Betul, Betul. Kak. Kemudian siswanya juga tolong dikondisikan lah, misalkan di kelas 5 atau di kelas 6 siswanya ada 40. Kalau bisa nggak usah 40 juga, nggak jadi masalah, Kak. Misalkan 20, yang penting siswanya yang bisa dikondisikan aja pada waktu prakteknya, seperti itu. Betul. Kalau untuk materinya di aksi nyata bebas ya, misalkan Bebas, Kak, untuk materinya, mau kebugaran, mau apa, yang penting berpusat kepada peserta didik, Kak. Jadi jangan kita kebanyakan guru yang menerangkan, tapi yang lebih aktif adalah peserta didiknya. Seperti itu. tergambar sih, cuman ya tadi mengkondisiannya itu ya. Betul, Kak. Apalagi Untuk siswa anak-anak SD kan gitu kadang harus ya. dikondisikan, makanya harus betul-betul aja lah kita sebelum praktek aksi nyata, kita briefing dulu anak-anaknya, kemudian kita rancang dulu RPP-nya seperti apa supaya durasinya pas 30 menit, seperti itu, Kak. Oh gitu. Berarti RPP-nya juga harus 30 menit aja, nggak usah 1 jam gitu. Iya, betul, Kak, seperti itu. Wah, Kita sesuaikan dengan RPP-nya. lumayan nih, harus ekstra keras berarti. Dengan RPP 30 Iya. RPP-nya harus dikondisionalkan 30 menit, terus Jadi kalau bisa mah kita secepatnya ya, Kak, ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti silakan diupload. Nanti oleh fasilitator diverifikasi, misalkan nih ada kekurangannya, misalkan Kak Eko, ini seharusnya di kegiatan intinya seperti ini. Nah, nanti ini Kak Eko bisa diulang lagi, Kak, untuk teks videonya. Jadi nanti dilengkapi misalkan kekurangan di kegiatan inti ini. Nah, nanti misalkan yang kedua diupload lagi, udah sesuai nih, baru Kak Eko bisa menguploadnya di PMM, seperti itu, Kak. Siap. Makasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Kak, Cukup mungkin. ya. Oke ya. Kak Gali, mungkin ada pertanyaan Kak Gali. Kak Gali. Kak Ecko, ini 30 menit Kak Ecko. Iya, makanya itu. Aduh, lumayan Kak Andre. Sudah terwakilkan Pak Ecko tadi sama Pak Andre dan Pak Ecko juga tadi. Oke, siap. Kalau misalkan sudah paham ya, kalau bisa jangan ditunggu-tunggu. Ada waktu, ada kesempatan, misalkan hari Senin, silakan langsung praktek aksi nyata supaya nanti untuk verifikasinya agak lumayan gitu untuk duedetnya, seperti itu. Jangan sampai nanti pas Kalau mau duedet udah terlambat lagi, seperti itu. Oh iya, satu lagi Kak, kalau misalkan tadi kan bisa Iya. disetting ya dengan apa yang dikatakan oleh Kakak tadi, Kak Noik. Iya. Cukup 20 saja misalkan, berarti Boleh. bisa juga khusus laki-laki diajarin misalkan karena permainan bola besar itu Silakan, Kak, mau laki-laki semua boleh, mau laki-laki sama perempuan silakan, seperti itu. Yang penting ada peserta didiknya, seperti itu. Ya, intinya mah di alat plus di alatnya itu tuh kan, biar yang utama adalah anak itu ikut aktivitas semuanya, tidak ada yang Iya, betul. Makanya
kakak semuanya harus pintar-pintar mencari materi apa nih kira-kira yang supaya peserta didik ini aktif semuanya. Tuh, begitu Kak Gali. Oke, cukup ya Kak ya? Atau ada lagi yang mau Kalau bertanya? kalau saya hari Senin nggak ada jadwal ngajar lagi. Oke, gini aja Kak, meskipun tidak ada jadwal ngajar, mungkin bisalah dikondisikan, misalkan anak-anak kelas 8 atau kelas 7 misalkan bawa hari Senin pakai baju olahraga misalkan cuma 30 menit ini Kak misalkan Nah, atau ini misalkan ada kita- jam kosong misalkan dari guru yang lain boleh juga nggak apa-apa. Ini due date-nya tanggal 4 ya. Iya, Due date tanggal 4 besok jadi ada hari Selasa waktu juga. berapa hari itu? Hari Selasa juga bisa sih saya. Oke, berarti pokoknya secepatnya aja ya Kak ya. Kalau Soalnya misalkan jangan, hari Senin itu saya fokus buat RKS. oke, sama Kak, saya juga kan kemarin ya disuruhnya harus hari Jumat, tapi kan ada perpanjangannya kalau nggak salah ya sampai tanggal 30 ya. Ya, sampai tanggal 31. 31. Oke. Oke, gitu aja Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Kak Gali sih udah nyantai-nyantai aja tuh RKS sudah selesai. Saya juga udah selesai sih Kak ya. Cuma mau diperiksa lagi aja gitu. Kemarin kan yang fotokopi yang harusnya 250 kan harus 300 gitu. Iya. Jadi harus dirubah lagi. Fotokopi. Biasa. Kan udah ada SSH-nya. SSH-nya kan di SIPKD-nya itu kan 300. 299. Tapi kemarin kata Pak Hendra sama Pak Yatna itu untuk 2025 harus 300 katanya Kak. Iya, 2005 emang udah Tapi kok FT 250 ya? Itu harus dirubah Kak. Kemarin juga saya 250. Lihat ininya dong, SIPKD-nya dong. SSH-nya. Enggak, kemarin kan udah rapat tuh SD juga tuh. Tapi 250 ya hasil rapat. Tapi kemarin saya waktu di sana di mana? Di Tangerang, saya tanya ke Pak Yatna, ke Pak Hendra, ya kalau yang kemarin mah 250 ya satuannya, tapi untuk 2025 mah usahakan harus 300 katanya. Ya silakan Gitu. kalau mau 25 nanti mungkin ada resikonya juga lah, daripada misalkan ada resiko lebih baik kita ikuti aja. Iya betul. Terima Terus kasih. itu Pak Gali untuk konsumsi makan ya. Jangan di bulan Maret. Ya, itu puasa. Del. Atuh makan tengah namun Maret ge. Berarti pas buka puasa aja ya Kak ya, rapatnya ya. Rapatnya malam. Bukber. Oke, gitu aja Kak ya. Mungkin Ya. untuk Gimet pada malam ini cukup sekian ya. Karena kita udah lebih dari 2 JP. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan mau didokumentasikan. Mungkin pesertanya cuma 3 orang ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa lah, meskipun 3 orang kita tetap berjalan. Gitu. Silakan Kak Andret boleh dipoto dulu atau di screenshot nggak apa-apa meskipun 3 peserta juga. Udah siap nih Kak Andre? Kak Gali, tolong on kamera Kak Gali. Siap. Nih Kak Gali ini bendahara SD yang paling subur ini. Cicing. Ayo foto Del. Oke. Nggak kelihatan giginya Pak Gali. Kak Gali itu tolong ke bawahin dong kameranya dong, nggak kelihatan ini giginya. Pakai lekbong soal Del. Siap. 1, 2, 3. Siap, 1 kali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Rian ya yang sudah memfoto untuk dokumentasi. Nanti silakan di-share di grup meskipun 3 peserta tapi tetap kita jalan saja seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak. Silakan Kak.